kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan-kesempatan untuk menyempurnakan kebaikan amal saleh kita, untuk mendapatkan kesempurnaan di sisi Allah dari amal-amal kita, serta menambal dan menyempurnakan dari kekurangan-kekurangan kita, mendatangkan kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, serta menjauhkan sesuatu yang membuat kita sengsara dan menderita di sisinya. Alhamdulillah, di hari mulia, di hari Jumat, yang Nabi SAW katakan, khairu yawmin tala'at alaihi syams, sebaik-baik hari terbitnya matahari adalah di hari Jumat. Wa innahu sayyidul ayyam, dan hari Jumat merupakan pemuka hari-hari dalam sepekan. Ditambah lagi kita berada pada bulan suci Ramadan, bulan yang disebut dengan ampunan, bulan Al-Quran, bulan rahmat dan lain sebagainya. Dan lebih khusus lagi, kita berada pada 10 terakhir di bulan yang mulia ini. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sekarang sudah berada pada penghujung di bulan mulia ini. Belum lama lisan ini berucap marhaban ya Ramadan, dan kita mendengarkan dimanapun kita berada. Di khutbah Jumat, para khatib menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atakum syahrul Ramadan syahrun mubarak, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh diberkahi, atau bulan yang penuh dengan keberkahan. Di mana saja, di kantor-kantor, di lembaga-lembaga pendidikan, bahkan di ruas-ruas jalan kita temukan marhaban ya Ramadan. Namun tidak beberapa lama lagi kita akan mengucapkan kalimat, tapi berbeda dengan ucapan yang tadi. Kita akan mengatakan Ramadan telah usai, Ramadan telah meninggalkan kita, Ramadan telah berpisah dengan kita. Kalimat ini semua kita akan mengucapkan. Dan di saat berpisah Ramadan dengan dirinya, ada beberapa bentuk manusia. Ada orang yang berpisah dengan Ramadan penuh dengan kesedihan, penuh dengan kekhawatiran kalau amal-amal mereka nanti tidak diterima Allah. Ada orang yang berpisah dengan Ramadan biasa-biasa saja, sebagaimana dia biasa di saat Ramadan tiba pun dia berpisah dengan Ramadan dalam kondisi biasa-biasa saja. Hadirnya Ramadan dengan tidak hadirnya Ramadan itu sama dalam kehidupannya. Bahkan mereka menganggapan Ramadan itu hadir membuat penghalang dari kehidupan mereka.
bahkan akan menjadi rintangan di dalam aktivitas hari-hari mereka. Ada orang yang berpisah dengan Ramadan gembira karena Ramadan telah usai, tapi di dalam hatinya tidak ada rasa kekhawatiran, tidak ada sedikit pun rasa takut, tidak ada sedikit pun menjadi kegundahan dalam dirinya bahwa amal-amal Ramadan tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya mukmin yang sejati itu adalah mukmin yang senantiasa dia beramal, berusaha untuk mengerjakan banyak kebaikan, dan dia tidak pernah terpedaya dengan banyaknya amal. Sebagian ulama mengatakan banyak amal yang dikerjakan oleh seseorang namun dia tidak diterima Allah. Banyak amal yang dikerjakan oleh seseorang namun amal itu tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka ini sungguh sangat merugi. Lebih baik amal yang mungkin secara kuantitas tidak terlalu banyak, tapi amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita dapatkan dalam kisah kehidupan para as-salafus saleh, generasi awal dari umat ini, mereka tergambar di antara yang dikisahkan kepada kita melalui kitab-kitab para ulama. Mereka berdoa kepada Allah selama 6 bulan ke depan. Apa doa mereka Bapak Ibu semua? Agar amal mereka diterima Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita muhasabah pada pagi ini. Ketika mereka sudah mulai banyak bekerja, beramal, melakukan segala bentuk amal soleh selama bulan Ramadan, apa yang menggelayuti pikiran mereka, apa yang menjadi gundah mereka, apa yang menjadi kesedihan mereka, yaitu takut amal-amal mereka ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, sampai-sampai ketika itu Aisyah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang suatu ayat. Allah berfirman, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un." Adapun orang-orang yang telah memberikan apa yang telah mereka berikan berupa sedekah, sedangkan hati mereka itu takut kepada Allah, dan mereka yakin bahwa mereka akan kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah mereka ini maksudnya adalah orang-orang yang minum khamar, kemudian mereka hatinya takut? Apakah mereka ini orang-orang yang mencuri, kemudian hati mereka takut?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tidak ya bintas Siddiq. Bukan mereka itu yang dimaksud oleh ayat. Bukan mereka itu. Tetapi yang Allah sebutkan di dalam ayat itu," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Haula'il ladzina yusallun." Orang-orang yang salat, wa yasumun, mereka orang-orang yang berpuasa, wa yatasaddaqun, mereka bersedekah. Mereka bersedekah dan hati mereka takut, Pak. Mereka sudah berikan
Mereka sudah keluarkan harta mereka di jalan Allah. Mereka sholat bukan hanya 2 rakaat, 4 rakaat di dalam Ramadan, bahkan belasan, bahkan puluhan rakaat. Ada orang yang sanggup melayani dirinya, sholat sepanjang malam. Mereka puasa di siang hari, disempurnakan dengan qiyam di malam hari. 5 waktu tidak pernah ketinggalan berjamaah di rumah Allah. Mereka itu, kata Allah Subhanahu wa taala, wa qulubuhum wajilah. Hati mereka ini takut kalau nanti amal mereka tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Inilah kegundahan para as-salaf. Inilah kerisauan mereka kalau nanti amal mereka ini tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah perbedaan kita dengan mereka. Ini disampaikan agar kita sama-sama merenungi, agar sama-sama kita melihat dan introspeksi diri. Jangan-jangan di dalam hati kita tidak ada kekhawatiran sedikit pun kalau nanti amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka generasi as-salafus saleh memperhatikan diterimanya amal itu lebih besar daripada mengerjakan amal itu sendiri. Memperhatikan apakah amal mereka diterima oleh Allah atau tidak, itu lebih besar daripada mengerjakan amal itu sendiri. Kesungguhan mereka kalau amal ini diterima atau tidak, itu perhatian mereka ini lebih besar. Sehingga mereka tidak sembarangan melakukan amal. Sehingga mereka tidak sembarangan berbuat. Ketika mereka ingin berbuat, mestilah mengikut aturan. Kalau kita berbicara syarat diterimanya amal ada 2. Yang pertama al-ikhlasu lillahi tabaraka wa ta'ala. Betul-betul dijaga itu. Amal lillah. Salatnya dijaga. Puasanya dijaga, qiyamnya dijaga. Tidak ada di dalam hati mereka sedikit pun terbetik untuk pujian dan sanjungan dari manusia. Kalau ini kita sudah bisa berusaha menjaganya, ada satu hal lagi PR besar kita, yaitu bagaimana keseriusan kita mengikuti contoh Rasulullah di dalam urusan ibadah. Karena banyak orang yang semangat di dalam berbuat dan beramal saleh, tetapi kemudian mereka tidak memperhatikan apakah amalan itu menjadi amal yang dituntun di dalam syariat, yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ini tidak menjadi perhatiannya. Yang penting kan beramal, Ustaz. Yang penting kan beramal. Yang penting kan niat lillah. Kalau itu yang kita lakukan berarti baru satu syarat dan rukun yang baru kita penuhi. Agama ini dibangun di atas naql, dalil, bukan di atas akal. Akal ini diminta untuk memahami agama ini, tetapi akal tidak diminta untuk membuat-buat agama. Kehati-hatian para as-salaf terhadap amal ini sangat luar biasa. Sehingga ada ungkapan-ungkapan dari mereka yang sangat luar biasa. Di antaranya adalah ungkapan Amir ibn Abdullah rahimallahu ta'ala, la harfun fi kitabillahi a'tahu ahabbu ilayya minad dunya jami'an. Kata beliau, satu huruf di dalam kitab Allah, satu huruf di dalam kitab Allah yang Allah berikan kepadaku lebih aku cintai dari dunia dan seluruh isinya.
Apa itu wahai Aba Amr? Qala ayaj'alanillahu minal muttaqin, agar Allah jadikan aku orang-orang yang bertakwa. Kemudian dia membaca sebuah ayat, innama yataqabbalallahu minal muttaqin, yang akan Allah terima hanyalah orang-orang yang bertakwa. Satu huruf, bayangkan, itu dia lebih cintai dari dunia dan seisinya dengan segala keindahannya. Tapi itu membuat dia menjadi orang yang bertakwa. Abu Darda radhiyallahu taala an mengatakan, la an astayqina anna Allah qad taqabbala minni salatan wahidatan ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Bayangkan, kata dia, aku yakini bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menerima satu salat yang Allah terima darinya, maka lebih aku cintai dari dunia dan apa yang ada padanya. Kemudian dia mengatakan, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Ini adalah bukti dari kehidupan para as-salaf, yang mana mereka sangat khawatir kalau amal mereka tidak diterima Allah. Dan perhatian mereka terhadap diterimanya amal itu jauh lebih besar daripada mengerjakan amal itu sendiri. Semangat ini yang harus kita warisi dari mereka. Semangat ini harus kita hidupkan dalam keseharian kita. Semangat di dalam beramal itu penting, tapi tidak cukup hanya semangat saja. Tapi kita harus landasi semangat itu dengan ilmu yang benar dan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Mutarrif ibn Abdullah rahimallahu taala, yaqul, Allahumma taqabbal minni salatan, Allahumma taqabbal minni siyaman, Allahumma aktub li hasanatan. Thumma qala innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Dia mengatakan, ya Allah, terimalah salatku, terimalah puasaku, dan catatlah bagiku satu kebaikan. Sesungguhnya Allah menerima dari orang-orang yang bertakwa. Kata Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali, wa kanat hadhil ayah, ayat ini yang mana innama yataqabbalallahu minal muttaqin, yashtaddu minha khawfus salaf ala nufusihim. Mereka sangat khawatir dan takut atas diri mereka. Fakhafu alla yakunu minal muttaqin alladzina yutaqabbalu minhum. Mereka takut kalau tidak Allah masukkan mereka kepada golongan orang yang bertakwa yang tidak diterima amal. Bayangkan. Jadi alhamdulillah, Allah sampaikan usia kita Pak Ramadan tahun ini. Allah berikan taufik kepada kita untuk puasa. Allah berikan kepada kita taufik untuk bisa qiyam di malam hari. Allah berikan taufik kepada kita untuk bisa mengkhatamkan Al-Quran. Allah berikan taufik kepada kita, kemudahan kepada kita untuk mengeluarkan harta kita berinfak di jalan Allah. Allah berikan kemudahan tangan kita untuk bisa membantu saudara-saudara kita, meringankan beban saudara-saudara kita. Kita diberikan taufik untuk iftar shaimin, memberikan takjil kepada orang yang berbuka puasa. Alhamdulillah, banyak kebaikan. Bahkan Allah mudahkan kita untuk duduk setelah salat subuh berjamaah, berzikir, bertasbih, bertahmid sampai datang waktu syuruk. Kemudian kita salat 2 rakaat. Pahalanya bukan sedikit di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, yang salat subuh berjamaah kemudian duduk berzikir, bertasbih, bertahmid tanpa batal sampai waktu syuruk, kemudian dia salat 2 rakaat, pahala seperti pahala haji, umrah, sempurna dan sempurna. Alhamdulillah, Allah berikan itu semua. Bahkan ada orang yang Allah berikan kemudahan
untuk bisa i'tikaf selama 10 hari di rumah Allah Subhanahu wa taala. Menghidupkan malam dengan ibadah dan qiyam. Diawali qiyam di awal-awal malam setelah salat Isya, kemudian bangun di sepertiga malam, ditambah dengan salat malam. Ini nikmat-nikmat yang luar biasa. Tapi PR kita satu lagi. PR kita masih tersisa, yaitu kita berharap kepada Allah. Karena tidak ada satupun di antara kita yang dijamin, yang tahu amalannya diterima atau tidak. Tidak ada. Tugas kita satu, memperbanyak doa. Agar Allah terima amal kebaikan kita. Agar Allah terima seluruh kesolehan kita. Karena sungguh sangat merugi ketika orang sudah berbuat, tapi amalan itu tidak dipandang Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Sudah lelah dia beramal, sudah lelah dia berbuat, tapi kelelahan itu tidak membuahkan hasil ketakwaan dalam dirinya. Yang kedua, kaum muslimin rahimakumullah, kalaupun Ramadan sudah berpisah dengan kita, hari-hari yang berkah ini telah hilang. Hari-hari yang sangat indah ini telah meninggalkan kita. Walaupun Ramadan telah berpisah, namun kita tidak boleh memisahkan amal soleh yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan. Hari boleh berganti, bulan boleh silih berganti, musim-musim kebaikan mungkin boleh berganti, tetapi yang tidak boleh berganti adalah semangat kita untuk menjaga amal-amal kebaikan yang sudah pernah kita lakukan di bulan Ramadan. Semangat untuk salat berjamaah mesti dijaga setelah Ramadan usai. Semangat qiyamul lail mesti dijaga setelah bulan Ramadan usai. Semangat tilawatil Quran mesti terjaga setelah Ramadan selesai. Salat duha kita, salat witir kita, infak dan sedekah kita. Karena sesungguhnya yang Rabb yang kita sembah di bulan Ramadan, dia adalah Rabb di 11 bulan yang lainnya. Tak berganti. Maka Ramadan sebagai bulan tarbiyah, bulan pendidikan jiwa, bulan pendidikan keluarga, bulan pendidikan umat, maka umat harus semangat untuk menjaga ruh ibadah yang sudah kita bangun 1 bulan penuh di bulan ini. Jangan sampai Ramadan usai, amal kebaikan pun usai. Ke masjid sudah sepi, masjid sudah jarang orang datang, Al-Quran tidak pernah lagi disentuh, infak sedekah sudah mulai berkurang, witir sudah mulai ditinggalkan, duha tidak pernah lagi akrab. Ini adalah sebuah kerugian besar. Sebuah kerugian besar yang ada pada diri seseorang. Bulan Ramadan melatih kita untuk bisa akrab dengan kebaikan-kebaikan. Maka tugas kita setelah ini kita berdoa kepada Allah agar Allah terima amal-amal kebaikan kita. Yang kedua, kita mempertahankan prestasi-prestasi yang sudah pernah kita dapatkan. Nabi SAW katakan, sebaik-baik amal di sisi Allah, ya, amal yang dilakukan terus-menerus walaupun sedikit. Kalau tidak bisa salat malam sampai 12 rakaat, paling tidak terjaga. Bisa berapapun, yang penting malam itu kita isi dengan qiyam.
Kalau bisa setelah bulan Syawal ini, setelah Ramadan ini, ketika masuk Syawal, ada puasa 6 hari yang disebut dengan puasa Syawal, maka jangan pernah itu ditinggalkan. Karena Nabi SAW mengatakan, man sama Ramadana thumma atba'aha sittan min Syawal, faka'annama sama ad-dahra kullah. Yang puasa Ramadan diikutkan 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti orang yang berpuasa selama 1 tahun. Bayangkan, 6 hari itu boleh dipisah-pisah. 1 hari berbuka, 1 hari puasa, itu boleh. Yang penting jumlahnya 6 hari selama bulan Syawal. Dan boleh juga diurutkan 1, 2, 3 sampai 6. Di mana kemudahan bagi kita lakukan. Yang penting semangat itu tidak boleh kita tinggalkan. Setelah Ramadan usai, ada puasa Senin dan Kamis. Ada puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15. Yang kesemua itu mari kita menjaganya. Sehingga pendidikan di bulan Ramadan ini memberikan bekas, pengaruh, perubahan-perubahan dalam diri kita. Perubahan-perubahan dalam kehidupan kita. Sehingga kita di saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita telah mendapatkan ridha dan ampunannya. Dan di saat kita berpisah dengan dunia, kita telah mendapatkan berbagai bekal amal saleh yang sudah kita lakukan. Ikhwani kaum muslimin kaum muslimat, as-saimin as-saimat rahimakumullah. Maka mari kita tutup Ramadan kita dengan husnul khatimah, dengan kesudahan yang baik. Kalau mungkin kita dulu tidak mengawali Ramadan dengan baik, tapi jangan pernah kita mengakhiri Ramadan kita dengan tidak baik. Tutuplah Ramadan dengan kesempurnaan. Sisa-sisa Ramadan, hari ini Jumat, Sabtu, Ahad, hitungan jari Ramadan meninggalkan kita. Maka jaga baik-baik dari sisa hari yang masih ada ini. Jangan sampai Ramadan masih ada, seakan Ramadan sudah usai. Yang awalnya masjid Allah penuh dengan jamaah, tapi sekarang berpindah keramainya ke tempat lain. Ramadan masih tersisa, Pak. Masih 3 hari ke depan, 4 hari yang hari ini. Masih ada Ramadan, masih ada. Tapi terkadang pembicaraan kita sudah mulai berubah. Orientasi sudah mulai berpindah. Semangat sudah mulai kendor. Ramadan masih sisa. Bahkan kita berada di 10 terakhir yang akan menentukan Ramadan kita, yang akan menentukan bulan puasa kita. Ini Ramadan masih ada, tapi seakan Ramadan sudah usai. Di sebagian kehidupan kaum muslimin waliyadzubillah. Kita yang tahu dengan diri kita masing-masing, tidak perlu menghakimi orang lain. Ini disampaikan untuk muhasabah bagi diri saya dan kita semua, dan seluruh kaum muslimin yang mendengarkan kajian kita, dimanapun mereka berada. Mari kita sama-sama introspeksi. Mari kita sama-sama muhasabah agar Ramadan ini berakhir dengan indah. Ramadan kita berakhir dengan sempurna. Makanya Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu akan ditentukan oleh penutupnya. Artinya apa? Standar kebaikan amal seseorang itu diukur bagaimana dia mengakhiri ibadah itu. Kalau proses memang penting, tapi kemudian yang lebih penting adalah bagaimana ending dari ibadah itu. Kita ingin sempurna, kita ingin istimewa dan indah, maka jagalah sisa hari dari bulan Ramadan ini. Saya katakan sekali lagi, Ramadan masih tersisa. Jangan sudah dianggap usai dan selesai, tapi Ramadan masih ada beberapa hari ke depan. Maksimalkan.
Kalau yang belum kurang, iya, kalau belum sempurna tilawahnya, belum khatamkan segera. Ambil mushaf kita, duduk. Mana ayat yang luar biasa yang akan memberikan pengaruh, tandai, yang memberikan nilai-nilai perubahan dalam diri kita, tandai dan amalkan. Kalau infak sedekahnya belum, maka sekaranglah waktunya sebelum usai dan lain sebagainya. Maka mari kita lihat semua sebagaimana generasi as-salaf dulu mereka mengakhiri Ramadan. Seperti Ali bin Abi Thalib, apa yang ia katakan di saat malam Idul Fitri. Ibnu Mas'ud, apa yang ia katakan di saat malam Idul Fitri. Mereka bukan gembira seperti kita gembira, Pak. Mereka mencerminkan bagaimana sikap yang sangat luar biasa, kekhawatiran yang sangat tinggi. Makanya mereka bersama-sama mengatakan, man hadzal maqbul fanuhannihi, orang-orang yang Allah terima maka kita ucapkan selamat kepada Anda. Wa man hadzal mahrum fanu'azzihi, oh barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan dalam Ramadan ini, maka kita ucapkan ucapan belasungkawa. Di hari raya jangan hanya euforia saja dengan kata-kata yang indah, Id Mubarak, selamat hari raya, berpakaian baju, celana baru, semua serba baru dan bagus. Tapi ternyata kita hanya euforia mengucapkan kalimat tahniah hanya untuk orang, waliyadzubillah. Kita tidak mendapatkan sebagaimana yang Allah sebutkan, darjat al-muttaqin, la haula wala quwata illa billah. Maka benarlah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, raghima anfi rajul adrakahu Ramadan thumma salakha minhu falam yughfar lahu, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, celakalah seseorang jika bertemu dengan Ramadan telah pergi tapi dia belum mendapatkan ampunan, la haula wala quwata illa billah. Ramadan tiba dan pergi Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan ampunan. Siapa mereka ini? Adalah orang yang merugi. Semoga kita tidak termasuk darinya. Semoga kita terhindar dari apa yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Kita berharap Ramadan meninggalkan kita dalam keadaan dosa-dosa kita diampunkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ramadan meninggalkan kita dalam keadaan kita tercatat masuk kepada barisan orang-orang muttaqin. Ramadan meninggalkan kita termasuk dari orang-orang yang disebutkan oleh Nabi min utaqa'i minan nar, orang-orang yang dilepaskan belenggunya dari neraka Allah. Maka oleh karena itu, ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, mari kita sungguh-sungguh, mari kita akhiri Ramadan ini dengan dua hal, seperti nasihat Umar bin Abdul Aziz di dalam sebuah perintah yang beliau keluarkan di saat Ramadan mulai berakhir. Maka dia menulis sebuah perintah kepada seluruh pimpinan-pimpinan yang ada di wilayah di bawah kekuasaan Umar, dengan mengatakan isi surat itu sebagai berikut: perintahkan kepada seluruh umat, kepada seluruh rakyat, agar mereka mengakhiri Ramadan dengan dua hal. Pertama, bil istighfar, dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wassadaqah, serta memperbanyak memberikan, mengeluarkan sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga mengatakan, qulu kama qala abukum Adam, katakan dan ucapkan seperti mana bapak kalian Adam mengatakan, Rabbana zalamna anfusana
wa illa taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kata Umar bin Abdul Aziz, perbanyak ucapan ini, perbanyak kalimat ini. Akhiri Ramadan dengan memperbanyak kalimat-kalimat ini. Katakan pula seperti yang dikatakan oleh Nabi Nuh alaihi salam, wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Jika Allah tidak mengampuni aku dan merahmati aku, maka aku termasuk dari orang yang merugi. Wa qulu kama qala Ibrahim alaihi salam. Katakan juga apa yang dikatakan oleh Ibrahim alaihi salam, walladzi atma'u ay yaghfira li khati'ati yaumaddin. Adalah zat yang kuharapkan, yang kuinginkan mengampuni dosa dan kesalahanku pada hari kiamat kelak. Wa qulu kama qala Musa alaihi salam. Katakan juga seperti apa yang dikatakan oleh Musa, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Wahai Rabbku, aku telah menzalimi diriku, maka ampunilah dosaku. Wa qulu kama qala Zannun. Katakan juga kata Umar bin Abdul Aziz ucapan Nabi Yunus alaihi salam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kata Umar bin Abdul Aziz, ditulis, disebarkan ke seluruh wilayah kepemimpinannya untuk disampaikan kepada rakyat-rakyatnya agar menutup Ramadan dengan dua hal. Pertama, dengan istighfar, memperbanyak istighfar. Yang kedua, kita memperbanyak sedekah. Kata beliau begitu. Maka kenapa kita harus memperbanyak istighfar dan sedekah? Karena kata beliau, betapa banyak dari ibadah puasa kita yang dilobangi oleh anak panah lisan kita. Mungkin kita tidak menyadari lisan kita telah berkata sesuatu. Mungkin kita tidak ingat kita telah mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak terpuji. Maka dengan istighfar tadi, insya Allah itu akan menutupi kekurangan-kekurangan kita. Dan ditambah dengan suatu ibadah lagi, sebelum salat hari raya Idul Fitri, kita dituntut untuk mengeluarkan zakat fitrah. Karena Nabi mengatakan seperti mana hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri. Ya, Rasulullah SAW wajibkan zakat fitrah tuhratan lisaim, untuk membersihkan kita. Barangkali Ramadan kita puasa iya, tapi kita tidak mempuasakan mata, telinga, lisan dan anggota tubuh kita. Maka dengan mengeluarkan zakat fitrah itu akan bermanfaat kepada kita. Wa tu'matan lil masakin, dan memberikan makan untuk orang-orang miskin. Mudah-mudahan apa yang bisa kita sampaikan pada pagi ini bisa kita jadikan bahan renungan kita dan bisa jadikan bahan evaluasi bagi kita, agar kita tidak termasuk orang-orang yang terpedaya dengan apa yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan, tapi kita termasuk orang-orang yang memiliki satu kegundahan, yaitu kekhawatiran kalau amal-amal ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti mana generasi-generasi awal dari umat ini yang akan menjadi, ya, yang diceritakan dalam kehidupan mereka, bahwa ternyata mereka para sahabat bahkan hari raya Idul Fitri di mana kita disuruh bergembira, tapi mereka di saat itu mereka meneteskan air mata kesedihan karena berpisah dengan bulan Ramadan yang berkah ini. Ditambah lagi kalau amal-amal mereka ini tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Hanya orang-orang bertakwa sajalah yang akan Allah terima. Makanya bukti orang bertakwa apa? Dalam sebuah pengertian yang singkat, imtithalu awamirillah, menjalankan segala perintah-perintah Allah, wajtinabu nawahi,
dan menjauhkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kokoh di atas agamanya, berjalan di atas syariatnya, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti sunnah-sunnah para sahabat Nabi yang mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita semua di dalam surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala ampunkan dosa-dosa kita dan Allah jadikan kita orang-orang yang terbebas dari nerakanya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Ada yang ditanya, Pak? Fadhal. Baik. Naam. Hadis itu hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ana inda dhanni abdi. Saya itu, kata Allah, berdasarkan prasangka hambaku kepadaku. Betul. Allah akan memperlakukan hambanya seperti apa yang dia sangkakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita adalah berprasangka baik kepada Allah. Berprasangka baik kepada Allah. Namun ketika ada kekhawatiran dalam diri kita, kalau amal ini tidak diterima Allah, bukan berarti kita tidak berprasangka baik kepada Allah. Bahkan justru itu bentuk prasangka kita kepada Allah dengan prasangka yang baik. Karena ada orang, Pak, ada dua bentuk manusia. Yang pertama, ada orang yang tawakal kepada Allah, menyerahkan amalnya sepenuhnya kepada Allah. Tapi ada orang yang tidak peduli mau diterima atau tidak. Ini berbeda dengan orang yang menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah, dengan orang yang hanya tidak peduli, tidak mau, sedikit pun tidak ada rasa takut dalam dirinya. Ini berbeda. Justru para sahabat, para generasi awal yang mereka takut amal mereka tidak diterima Allah Subhanahu wa taala, justru itu gambaran yang sangat luar biasa, tauladan yang sangat indah dari mereka untuk kita, agar kita berhati-hati di dalam beragama. Karena banyak orang terima tidak terima itu urusan Allah itu, gitu kan? Terima tidak terima itu besok. Jangan besok. Kalau sudah di saat itu tidak diterima Allah, penyesalan tak akan ada guna. Kalau sekarang diingatkan kalimat ini, kita berusaha agar amal kita diterima Allah dengan cara mengikuti tadi. Pertama, ikhlaskan. Yang kedua, ikuti sunnah Nabi dalam ibadah. Contoh. Kalau itu sudah dilakukan, kalau itu sudah dijaga, mudah-mudahan Allah menerima. Tapi ingat, karena syaitan akan masuk dari bab lain. Syaitan akan masuk dari bab mana, Ustaz? Masuk dari bab kamu orang soleh, kamu orang hebat, kamu orang telah dijamin dan seterusnya. Masuk nanti dia. Maka di depan saya katakan tadi, mukmin sejati itu mukmin yang bersungguh-sungguh beramal, namun dia tidak tertipu dan terpedaya dengan banyaknya amal dia. Jangan pernah kita mengatakan diri kita hebat dari orang lain. Jangan pernah kita beranggapan diri kita lebih baik dari orang lain. Allah yang tahu isi hati kita. Makanya kata para ulama, di dalam ukuran amal ini, amal kita ini, kata para ulama, innamal a'mal yatafadal, berbeda-beda, bitafadulil qulub, sesuai dengan kondisi hati yang mengiringi amal kita. Kita ini di dalam beramal ini berbeda-beda. 2 rakaat pertama kita tarawih berbeda dengan 2 rakaat setelahnya. Apa yang menjadikan perbedaan itu? Yaitu bagaimana hati kita mengiringi ibadah yang kita lakukan itu. Bagaimana keikhlasan kita tadi. Bagaimana semangat kita, raja kita kepada Allah, khauf kita kepada Allah, khusyuk kita kepada Allah, dan seterusnya. Itu semua akan mempengaruhi nilai ibadah kita.
Maka oleh karena itu ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, ya kita tentu berhusnuzon kepada Allah Azza wa Jalla dengan rahmannya, dengan rahimnya, dengan kasih sayangnya. Bahkan tak putus-putus Allah itu akan memberikan musim-musim kebaikan. Lepas Ramadan ini usai, masuk Syawal, kita dituntut dalam agama untuk puasa 6 hari. Setelah Syawal selesai, masuk lagi ibadah yang besar lagi. Apa dia? Haji. Masya Allah. Beruntun-runtun musim-musim kebaikan bagi orang-orang beriman. Ini tanda Allah sayang kepada kita, kepada umat ini. Dengan ibadah yang kita lakukan, kita berharap Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga dengan rahmat dan kasih sayangnya. Gitu Pak. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.